Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Yunika Skarsari dari kelas 12 IP1. Kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan singkat tentang manfaat mempelajari sejarah. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai penugasan yang diberikan oleh guru sejarah Indonesia dari SMA 3 Depok, yaitu Ibu Maisarah dan Ibu Lina Herlina. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat mempelajari sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak dari kita mendengar bahwa belajar sejarah itu tidak asik. Belajar sejarah itu tidak menyenangkan, sangat membosankan, dan membuat kita ngantuk. Hal tersebut sangat salah besar. Mengapa? Karena siswa-siswa Indonesia belum mengetahui cara untuk membuat pelajaran sejarah itu menjadi menyenangkan. Belajar sejarah akan menyenangkan jika kita tahu bagaimana cara memahami konsep sejarah itu sendiri. Jika kita sudah memahami konsepnya, jika kita sudah mengetahui celah-celah yang bisa kita ambil, belajar sejarah itu sangat menyenangkan. Layaknya bermain game, kita akan terpacu untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sejarah yang kita pelajari tersebut. Di sini ada kutipan dari J. Bank dalam buku Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif, tahun 1985. Sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di sini saya simpulkan bahwa sejarah itu terjadi di masa lalu. Namun, kejadian di masa lalu tersebut berhubungan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kita harus mempelajari sejarah di masa lalu. Di sini kita langsung masuk ke manfaat belajar sejarah. Yang pertama, belajar sejarah dapat menumbuhkan sifat nasionalisme. Di sini ada dua sifat yang dapat ditingkatkan jika kita belajar sejarah. Yang pertama itu dapat membangun sifat kewarganegaraan yang lebih baik. Nah, di sini mengapa pelajaran sejarah telah diberikan di sekolah dari kita SD hingga kita SMA. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, dengan belajar sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana peristiwa penting dan bersejarah yang telah terjadi di masa lalu. Mengapa hal tersebut harus kita tahu? Karena dengan begitu, kita dapat menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Nah, nilai-nilai inilah yang dapat membangun rasa nasionalis dan mendorong setiap warga negara untuk melakukan kontribusi, baik dalam kemajuan negara itu sendiri, baik dari peradaban. Nah, yang kedua itu, dari mempelajari sejarah, kita dapat belajar dari peristiwa masa lalu. Ketika suatu peristiwa telah terjadi di masa lalu, dan peristiwa tersebut bukanlah hal yang baik, maka dari sinilah kita belajar agar kehidupan tersebut tidak terulang. Yang kedua ialah belajar dari masa lalu. Ketika suatu peristiwa telah terjadi di masa lalu dan peristiwa tersebut bukanlah hal yang baik, maka dari sinilah kita belajar agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Nah, jadi dengan kita mempelajari sejarah, kita dapat memahami apa yang telah terjadi. Maka jika kejadian tersebut terulang kembali, kita dapat menyikapinya dengan lebih baik. Yang ketiga, dengan belajar sejarah, kita dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas diri. Nah, beberapa keterampilan tersebut, diantaranya seperti berpikir kritis, detail dalam penelitian, dan kemampuan dalam menggali informasi. Hal ini sangat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, terutama kita yang akan terjun di dunia pekerjaan nanti. Hal tersebut sangat memudahkan kita dalam bekerja. Lalu yang keempat dan terakhir, dengan belajar sejarah kita dapat memahami kondisi dunia, mengetahui keadaan dan kondisi negara-negara lain, terlihat dari banyaknya kerjasama antar negara maupun perang yang terjadi di masa lalu. Jadi dengan adanya kerjasama yang telah terjadi, kita dapat mengetahui kondisi-kondisi setiap negara tersebut, bagaimana kerjasamanya, bagaimana
jika ada konflik antara negara tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.